Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan, dan saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama mari kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat, nikmat dan berkah karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan atau memberikan kesehatan yang kita rasakan ini. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita semua curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, selaku kita umatnya yang selalu mengharapkan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Aden Fatirul Haq, Prodi PGSD semester 1, ingin memaparkan atau menjelaskan tugas PKN tentang siapa Indonesia, sejarah di Indonesia, budaya-budaya yang ada di Indonesia, agama yang ada di Indonesia, bahasa dan suku-suku yang ada di Indonesia, dan bagaimana sih keadaan Indonesia pada saat ini. Baik teman-teman, langsung saja. Yang kedua, siapa Indonesia? Indonesia juga disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negeri di Asia yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, serta di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni, seperti Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Itu merupakan pulau-pulau utama yang ada di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan wisata baik internasional ataupun wisata lokal. Dan juga ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Yang kedua, yaitu bagaimana sih sejarah yang ada di Indonesia. Ada beberapa fase terbentuknya negara di Indonesia. Yang fase pertama fase kerajaan, yang kedua penjajahan, ketiga kebangkitan, keempat kemerdekaan atau proklamasi, yang kelima orde baru, dan yang keenam reformasi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari fase pertama sampai fase keenam. Yang pertama fase kerajaan. Fase kerajaan adalah di mana wilayah-wilayah yang ada di Indonesia itu diduduki oleh kerajaan-kerajaan, di mana kerajaan-kerajaan tersebut memiliki raja-raja. Jadi di setiap pulau memiliki kerajaannya masing-masing, seperti Kutai, Kerajaan Mataram Hindu, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua masa penjajahan. Setelahnya masa kerajaan itu selesai, mulailah penjajah masuk. Ketika bangsa Eropa mengelilingi bumi, berlayar mengelilingi bumi untuk mencari rempah-rempah, bangsa Eropa berdermaga di Pulau Nusantara, dan pada saat itu Nusantara ini seperti tanah tak bertuan. Jadi bangsa Eropa mengklaim bahwasannya ini akan menjadi milik saya.
Dan pada saat itu mulailah bangsa Eropa menjajah bangsa Indonesia, dan ternyata bangsa Indonesia ini penghasil rempah-rempah yang sangat banyak. Hingga berpuluh-puluh tahun bangsa Eropa menjajah, dan akhirnya setelah dijajah mulailah fase kebangkitan, itu dimana muncullah tokoh-tokoh penggerak masyarakat untuk melawan para penjajah seperti Jenderal Sudirman, Insinyur Soekarno, dan lain sebagainya. Itu tokoh-tokoh untuk bergerak untuk melawan penjajah yang ada di Indonesia. Setelah itu yang keempat, kemerdekaan itu ketika Indonesia menang, Indonesia berani menyatakan kemerdekaannya dengan membacakan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kelima ada Orde Baru. Orde Baru yaitu fase dimana pembenahan dari Orde Lama, dari undang-undang, dari dasar negara itu diperbaharuin. Dan yang terakhir reformasi adalah pembaruan kembali Orde Baru. Pada saat itu dipimpin oleh, kalau nggak salah, Presiden Soeharto pada masa era reformasi. Nah, yang ketiga yaitu budaya, agama, bahasa, suku, bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia adalah termasuk negara yang sangat unik. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Indonesia memiliki banyak pulau, yang pertama. Yang kedua, setiap pulau hampir mempunyai provinsi-provinsinya. Nah, di setiap provinsi pasti memiliki suku dan adat dan budayanya masing-masing, dan bahkan bahasanya masing-masing. Jadi di Indonesia ini sangatlah banyak budaya, suku, bahasa, itu sangat banyak. Saya contohkan seperti di Pulau Jawa ada 3 provinsi, dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Jawa Barat bahasanya ada bahasa Sunda, sukunya suku Jawa, dan adat istiadatnya ada, pakaian adatnya ada, dan masih banyak lagi. Dan di Indonesia pun memiliki banyak agama. Salah satunya yang diakui oleh Indonesia itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Itu yang diakui oleh Indonesia. Yang terakhir itu gimana sih keadaan Indonesia pada saat ini? Menurut saya keadaan Indonesia pada saat ini sangat memprihatinkan. Mengapa? Dari sudut pandang saya, Indonesia sedang terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi 19 ini. Bukan hanya itu, di dalam sistem pemerintahan atau di dalam hukum, Indonesia sangat miris, dimana seperti pedang yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Seperti hukum di Indonesia itu bisa dibayar oleh uang. Dan dengan adanya pandemi ini yang kita rasakan, pendidikan juga mulai tergoyahkan, di mana para peserta didik tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka, dan pada akhirnya melakukan sistem pelajaran online atau daring yang sangat kurang efektif dan sangat berpengaruh terhadap karakter siswa atau mahasiswanya, sifatnya, dan emosional dan mentalnya sangat berpengaruh. Menurut saya itu kurang efektif bagi para peserta didik. Jadi di Indonesia ini dari pendidikannya sedang digoyahkan.
Dan mungkin itu saja penjelasan yang saya ketahui dari saya pribadi. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.